Selama ini, hanya umat Islam yang diizinkan untuk beribadah di monumen abad ke-17 ini. Namun beberapa waktu lalu, ada 6 pengacara India membuat petisi yang menuntut agar umat Hindu diizinkan untuk beribadah di sana. Para pengacara yang membuat petisi percaya, Taj Mahal adalah kuil Tejo Mahalaya, yang didedikasikan untuk Dewa Hindu Siwa. Klaim bahwa Taj Mahal adalah sebuah kuil Hindu, telah dibuat sejak sebuah buku berjudul Taj Mahal, The True Story diterbitkan tahun 1989. Buku ini menceritakan bahwa Taj Mahal dibangun sebelum penjajah Muslim datang ke India. Pendukung kepercayaan ini berpendapat bahwa karena beberapa penyerang Mughal menghancurkan kuil Hindu dan mengubahnya menjadi masjid, maka Taj Mahal pastinya adalah kuil Hindu juga. Beberapa artikel yang beredar menyajikan artikel yang menjelaskan bukti yang mendukung dan menentang gagasan bahwa Taj Mahal adalah struktur yang sudah ada sebelum dikatakan dibangun oleh Shah Jahan sebagai ekspresi utama cinta seorang pria kepada seorang istri. Bahwa itu dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk memperingati istrinya yang bernama Mumtaz. Banyak juga foto-foto yang beredar di internet menunjukkan pengaruh Weda yang ditemukan di bangunan seperti Taj Mahal, Benteng Merah, dan bangunan lainnya di India. Narasi yang tertulis sudah saya perhalus sedikit agar tetap nyaman didengar bagi penonton Muslim. Semoga tidak ada yang tersinggung. Inti dari presentasi ini adalah bahwa kita semua telah mendengar bagaimana Taj Mahal yang dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia tidak pernah dibangun oleh Shah Jahan. Ada yang mengatakan, Taj Mahal mendahului Shah Jahan beberapa abad, dan awalnya dibangun sebagai kompleks kuil atau istana Hindu berdasarkan kitab Veda. Dan bahwa, Shah Jahan hanya mendapatkannya dari pemilik sebelumnya, Raja Hindu Jai Singh. Klaim ini tidak berbeda dengan banyak bangunan lain yang diperoleh oleh penjajah Muslim, untuk digunakan sebagai tujuan mereka sendiri, misalnya seperti Masjid Hagia Sophia, yang dulunya adalah gereja. Di atas reruntuhan kuil suci Salomo Yerusalem, dibangun Masjid Al-Aqsa dan Kubah Emas, kemudian diklaim menjadi salah satu tempat suci agama Islam. Di atas reruntuhan kuil suci Rama di Ayodhya Uttar Pradesh, dibangun Masjid Babri, kemudian diklaim menjadi milik umat Islam. Di atas reruntuhan gereja Saint Helena di Aleppo, dibangun Masjid Agung Aleppo, kemudian diklaim menjadi warisan agama Islam. Di atas reruntuhan gereja Basilika yang didedikasikan untuk Yohanes Pembaptis di Damaskus, dibangun Masjid Agung Damaskus, lalu diklaim juga sebagai warisan Islam. Foto-foto berikut ini diambil dari album yang ditemukan di India. Di bagian belakang setiap foto terdapat cap yang bertuliskan, Survei Arkeologi Hak Cipta India. Ini menandakan bahwa mereka mungkin adalah milik lembaga itu, atau bahwa mereka telah meneliti bukti yang menunjukkan bahwa Taj Mahal dan banyak bangunan lain mungkin bukan berasal dari Muslim. Setiap foto disertai dengan keterangan yang diketik, yang ditempel di album di bawah atau di dekat foto, yang masing-masing memberikan penjelasan yang sangat menarik tentang subjek dan pengaruh Veda, yang dikenali pada bangunan dan apa artinya. Mari kita mulai. 1. Tampak atas Taj Mahal alias Tejo Mahalaya, kompleks candi Hindu kuno di Agra. 2 bangunan yang mengapit meski identik, hanya satu di bagian belakang yang dikenal sebagai masjid. Taj Mahal memiliki 7 lantai, namun 5 dari mereka disegel, untuk menyembunyikan banyak bukti. Yang di latar belakang, direpresentasikan sebagai masjid karena berada di barat. Mereka seharusnya tidak identik, jika hanya satu yang menjadi masjid. Di halaman di kaki bangunan timur, bertatahkan replika skala penuh dari puncak Trisula di bagian atas kubah. 2 ini adalah sumur segi 8 besar, dengan kamar megah di sepanjang 7 lantainya. Sebuah tangga kerajaan, turun sampai ke permukaan air, yang ditunjukkan oleh titik putih kecil yang menunjukkan pantulan matahari. Ini adalah sumur perbendaharaan tradisional istana kuil Hindu. Peti harta karun, biasanya ditumpuk di lantai bawah. Akuntan, kasir, dan bendahara, duduk di lantai atas. Cek yang disebut handies, dulu dikeluarkan dari sini. Jika bangunan ini dikepung musuh, dan jika bangunan itu harus diserahkan, harta itu akan didorong ke dalam air untuk disembunyikan.
Seandainya, Taj Mahal adalah mausoleum atau masjid milik Muslim, sumur bertingkat segi 8 ini tidak akan berguna. 3. Tampak depan Taj Mahal alias Tejo Mahalaya di Agra ini, berbentuk segi 8, karena orang Hindu percaya pada 10 arah. Puncak atas menunjuk ke surga, dan dasar ke dunia bawah, ditambah 8 arah permukaan, membuatnya 10 arah. Keilahian dan kekuasaan, diyakini memegang kekuasaan di semua 10 arah itu. Oleh karena itu, dalam tradisi Hindu, bangunan yang berhubungan dengan kerajaan dan ketuhanan, harus memiliki beberapa fitur segi 8, atau bangunan itu sendiri harus berbentuk segi 8. Menara di keempat sudut alasnya, berfungsi sebagai menara pengawas di siang hari, dan untuk penerangan di malam hari. Altar pernikahan Hindu dan altar pemujaan Satyanarayan, selalu memiliki menara seperti itu di sudut-sudutnya. Banyak kuil Hindu lainnya, seperti di Khajuraho, juga dapat ditemukan memiliki 4 menara di setiap sudut fondasi kuil. Tutup bunga teratai di kepala kubah, adalah fitur Hindu. Kubah Muslim, umumnya gundul tanpa hiasan. Bangunan marmer ini memiliki 4 lantai. Di dalam kubah ada aula setinggi 25 meter. Taj Mahal memiliki kubah ganda. Kubah yang dilihat dari dalam, seperti panci terbalik di teras. Kubah yang terlihat dari luar, merupakan penutup pada kubah bagian dalam. Oleh karena itu, di antara mereka ada aula setinggi 25 meter, yang dapat dianggap sebagai satu lantai. Di bawahnya, dapat dilihat lengkungan lantai pertama, dan kamar-kamar di lantai dasar. Di basement, pengunjung diperlihatkan satu ruangan. Semua ini merupakan 4 lantai di bangunan marmer. Di bawah struktur marmer, ada 2 lantai di batu merah yang mencapai ke permukaan sungai. Lantai 7, harus berada di bawah permukaan sungai, karena setiap bangunan bersejarah Hindu kuno, memang memiliki basement. Dengan demikian, Taj Mahal memiliki struktur 7 lantai. 4. Kubah Taj Mahal dengan puncak Trisula, terbuat dari paduan 8 logam Hindu yang tidak berkarat. Puncaknya juga berfungsi sebagai penangkal petir. Puncak ini telah secara membabi buta diasumsikan oleh banyak orang, sebagai bulan sabit dan bintang Islam, atau konduktor petir yang dipasang oleh Inggris. Ini adalah kecerobohan dalam mempelajari sejarah India sampai sekarang. Hal-hal yang dapat diidentifikasi secara visual seperti puncak ini, juga telah disalahartikan. 5. Tampak dekat bagian atas puncak Taj Mahal, ada bulan sabit horizontal Hindu dan puncak kelapa, terlihat seperti trisula. Sedangkan bulan sabit Islam, selalu miring, dan hampir selalu merupakan lingkaran lengkap yang menyisakan sedikit celah untuk sebuah bintang. Kata Allah yang terukir di sini oleh Shah Jahan, tidak ada di replika halaman. 6. Sosok skala penuh dari puncak pada kubah, telah bertatahkan di halaman batu merah Taj Mahal. Sketsa lantai seperti itu di halaman, adalah ciri umum Hindu. Kelapa, daun mangga yang bengkok di bawahnya, dan kalas penyangga atau tempayan air, adalah motif eksklusif Hindu. 7. Puncak lengkung pintu masuk yang tinggi di keempat sisi Taj Mahal, terdapat teratai merah dan trisula putih, yang menandakan bahwa bangunan tersebut berasal dari kuil Hindu. Huruf Al-Quran yang membentuk strip tengah, baru ditambahkan setelah Shah Jahan merebut bangunan itu dari penguasa Hindu negara bagian Jaipur. 8. Ini adalah pemandangan tepi sungai Taj Mahal. Struktur marmer 4 lantai di atasnya, memiliki 2 lantai di bawahnya yang mencapai ke permukaan sungai. Ke-22 ruangan yang ditunjukkan pada foto lain, berada di belakang garis lengkung yang terlihat di tengah. Setiap lengkungan, diapit oleh cakram teratai Hindu di marmer putih. Tepat di atas permukaan tanah, adalah lantai dasar. Di sudut kiri lantai dasar, adalah pintu yang menunjukkan, di dalam lantai dasar ada banyak ruangan yang disegel oleh Shah Jahan. 9. Kebanyakan orang, puas melihat makam Mumtaz di dalam Taj Mahal, namun gagal pergi ke tepi sungai belakang. Ini adalah pemandangan tepi sungai. Dari sini, orang mungkin memperhatikan, bahwa struktur marmer 4 lantai di atasnya, memiliki 2 lantai lagi di bawahnya dengan batu merah. Perhatikan bukaan jendela di lengkungan di sebelah kiri. Itu menunjukkan, bahwa ada kamar di dalamnya. Di dalam deretan lengkungan di bagian atas dinding, ada 22 kamar. 10 koridor di dekat Taj Mahal ini, adalah ciri khas agama Hindu. Ini bisa dilihat di ibu kota Hindu kuno manapun. Perhatikan 2 kubah menara segi 8 di kanan dan kiri atas.
Hanya umat Hindu yang memiliki nama khusus untuk 8 arah, dan penjaga surgawi yang ditugaskan untuk masing-masingnya. Setiap fitur segi 8 di bangunan bersejarah, harus meyakinkan pengunjung tentang asal Hindu mereka. Penjaga, pembawa tandu, dan petugas lainnya, tinggal di ratusan kamar di sepanjang banyak koridor, ketika Taj Mahal adalah istana kuil Hindu. Dengan demikian, Taj Mahal lebih megah dan lebih bermanfaat, sebelum direduksi menjadi kuburan Islam yang suram. 11. Nakar Hana alias rumah musik di Taman Taj Mahal ini, merupakan keganjilan, jika Taj Mahal adalah makam Islam. Dekat di sebelah kanan, adalah bangunan yang diklaim Muslim sebagai masjid. Kedekatan masjid dengan music house, tidak sesuai dengan tradisi Muslim. Di India, umat Islam akan melempari batu pada prosesi musik Hindu, yang melewati sebuah masjid. Apalagi, mausoleum membutuhkan keheningan. Istirahatnya orang mati, tidak boleh diganggu. Lalu siapa yang akan menyediakan home band untuk Mumtaz yang sudah mati? Sebaliknya, kuil dan istana Hindu memiliki rumah musik, karena pagi dan sore, tradisi Hindu dimulai dengan alunan musik suci. 12. Beginilah kamar-kamar di lantai 1 dari struktur marmer. 2 tangga menuju lantai atas ini tetap terkunci, dan dilarang sejak zaman Shah Jahan. Lantai dan dinding marmer dari kamar-kamar di lantai atas tersebut, dapat dilihat pada gambar yang telah dilepas panel marmernya. Shah Jahan, menggunakan marmer yang dicabut dari lantai atas untuk membangun kuburan, dan mengukir ayat Al-Quran, karena dia tidak tahu dari mana untuk mendapatkan marmer yang cocok dengan kemegahan Taj Mahal. Dia juga sangat pelit, sehingga tidak ingin menghabiskan banyak uang, bahkan untuk mengubah kuil Hindu yang dirampok menjadi makam Islam. 13. Beginilah kamar-kamar berpaving marmer yang megah, bersinar, sejuk, dan putih terang di lantai dasar marmer istana kuil Taj Mahal. Bahkan sepertiga bagian bawah dinding, ditutupi dengan mosaik marmer yang megah. Pintu di sebelah kiri tampak mencurigakan, ditutup dengan lempengan batu. Seseorang dapat menelusuri ruangan-ruangan ini di sekitar pusat oktagonal Santorum, yang sekarang ditempati oleh kuburan palsu Mumtaz. Bukaan yang terlihat melalui pintu tengah, memungkinkan para penyembah dari agama Hindu yang berjalan-jalan, bisa menjaga mata mereka tetap tertuju pada lingga siwa di ruang tengah. Lingga siwa Hindu ditahbiskan di 2 kamar, satu di atas yang lain. Oleh karena itu, Shah Jahan harus membangun 2 kuburan atas nama Mumtaz, yang satu di lantai dasar marmer, dan yang lainnya di lantai dasar, untuk mengelabuhi dan menyembunyikan kedua lambang siwa dari pandangan umum. 14. Ini adalah bunga datura yang penting, untuk pemujaan Hindu siwa. Bunga itu digambarkan dalam bentuk mantra esoteris Hindu yang sakral, yaitu Om. Desain timbul dari Om yang sedang mekar ini, digambar di bagian luar tempat suci pusat segi 8 siwa, di mana sekarang kuburan palsu di Mumtaz telah ditanam. 15. Tangga ini, dan satu lagi simetris di ujung lainnya, mengarah ke lantai di bawah platform marmer. Pengunjung dapat pergi ke bagian belakang lantai dasar marmer di ujung timur atau barat, dan menuruni tangga, karena terbuka ke langit. Tapi di bawah, Departemen Arkeologi telah memasang pintu besi, yang tetap terkunci. Namun seseorang dapat mengintip ke dalam dari gerbang besi di bagian atas pintu. Shah Jahan, bahkan telah menyegel kedua tangga ini. Kemudian Inggrislah yang membukanya. Tapi sejak masa Shah Jahan, cerita di bawah dan di atas lantai marmer telah dilarang untuk pengunjung. Penjaga sini, masih mengikuti perintah Mughal, meski sudah lama bebas dari kekuasaan Mughal. 16. Di sisi dalam dari 22 kamar yang terkunci, yaitu di lantai rahasia batu merah di bawah platform marmer, adalah koridor dengan lebar sekitar 3,5 meter dan panjang 91 meter. Perhatikan desain kerang di dasar alas yang menopang lengkungan, ini adalah dekorasi Hindu. 17. Ini adalah salah satu dari 22 kamar di lantai rahasia, di bawah alas marmer Taj Mahal. Banyak fitur Taj Mahal seperti itu yang tetap tidak diketahui publik, karena mereka melihatnya hanya sebagai makam. Jika publik tahu berapa banyak yang hilang di Taj Mahal, mereka akan berpikir, bahwa pemerintah telah mengarang cerita yang mengada-ada. 2 pintu di kedua ujung koridor ini, di dinding sisi kanan yang mengarah ke apartemen bagian dalam, telah disegel oleh Shah Jahan. Jika pintu-pintu itu dibuka, bukti penting yang disembunyikan di dalam oleh Shah Jahan, mungkin akan terungkap. 18. Ini adalah sudut salah satu dari 22 kamar di lantai rahasia, tepat di bawah platform marmer Taj Mahal.
Perhatikan strip cat Hindu di dinding. Ventilator di sebelah kiri, yang dimaksudkan untuk udara dan cahaya dari tepi sungai, telah ditutup dengan kasar oleh Shah Jahan. Dia tidak mau repot bahkan untuk plester dan menghaluskannya. Jika Shah Jahan membangun Taj sebagai makam, apa tujuan dari 22 kamar? Dan mengapa mereka dikunci dan disembunyikan dari publik? 19. Ini adalah salah satu dari 22 kamar terkunci, di lantai rahasia di bawah platform marmer Taj Mahal. Garis-garis cat Hindu kuno, terlihat di dinding yang mengapit ambang pintu. Relung-relung di atas, ada lukisan berhala-berhala Hindu, yang jelas-jelas dicoret-coret oleh para Muslim. Jika publik tahu bahwa Taj Mahal adalah bangunan yang menyembunyikan ratusan ruangan, mereka akan bersikeras untuk melihat keseluruhannya. Saat ini, mereka hanya mengintip ke dalam ruang kuburan, lalu pulang. 20 desain Hindu esoteris ini dilukis di langit-langit, beberapa dari 22 kamar terkunci di lantai rahasia di bawah platform marmer. Seandainya Shah Jahan membangun Taj Mahal, dia tidak akan menyegel ruangan yang dicat sedemikian rumit. Bahkan sekarang, seseorang dapat memasuki ruangan ini, hanya jika seseorang dapat merayu Departemen Arkeologi untuk membuka kuncinya. 21 ventilator besar dari salah satu dari 22 kamar di lantai rahasia Taj, terlihat di sini disegel secara kasar dengan batu bata yang tidak diplester oleh Shah Jahan. Sejarah telah begitu diselewengkan dan dibolak-balik sehingga Muslim asing seperti Shah Jahan yang merusak, menodai dan menghancurkan bangunan bersejarah Hindu, diarak secara palsu sebagai pembangun besar. 22 Salah satu dari 22 kamar tepi sungai di lantai rahasia Taj Mahal, tidak diketahui publik. Shah Jahan terbukti tidak membangun Taj marmer yang berkilauan, malah dengan ceroboh merusaknya. Di sini, dia dengan kasar membentengi sebuah pintu. Vandalisme kekaisaran Mughal seperti itu, tersembunyi dari publik. 23 Banyak pintu kamar dalam ruang rahasia di bawah Taj Mahal, telah disegel dengan batu bata dan batu kapur. Apa yang tersembunyi di dalamnya, bisa menjadi bukti berharga seperti prasasti Sansekerta, berhala Hindu, model asli Hindu Taj, lingga siwa yang dinodai, kitab suci Hindu, dan peralatan candi. 24 Burhanpur, adalah kota bersejarah yang sangat kuno. Burhanpur memiliki banyak rumah megah, yang saat ini digambarkan sebagai masjid dan makam Islam. Bangunan ini, adalah salah satu istana kerajaan Hindu kuno yang direbut oleh Mughal. Mumtaz meninggal di sini saat melahirkan yang ke-14 sekitar tahun 1630 Masehi, ketika dia dan Shah Jahan berkemah di sini. Dia dikatakan dimakamkan di sebuah pavilion Hindu di depan istana ini, sekitar 965 km dari Taj Mahal. 25 Versi lain mengatakan bahwa mayat Mumtaz disimpan di sini, terkena sinar matahari, hujan, dan binatang buas selama 6 bulan. Tanggal kematiannya adalah tanggal pemindahan mayatnya dari Burhanpur ke Agra, dan tanggal penguburannya di Taj Mahal. Semuanya tidak diketahui, karena seluruh legenda Taj Mahal Mumtaz hanyalah karangan. Selain bukti dari foto-foto, sepotong kayu dari pintu tepi sungai Taj yang diuji karbon 14 oleh laboratorium Amerika, telah mengungkapkan bahwa pintu itu berusia 300 tahun lebih tua dari Shah Jahan. Karena pintu Taj dibongkar oleh penjajah Muslim berulang kali dari 11 abad dan seterusnya, dan harus diganti dari waktu ke waktu. Bangunan ini jauh lebih tua dari dugaan. Di dalam situs Bookfacts ini, disebutkan bahwa di dalam Badsyahnama yang ditulis oleh sejarawan Mughal sendiri, Shah Jahan bukanlah orang yang membangun Taj Mahal. Ini dari Arsip Nasional Pemerintah India, dan tersedia dari perpustakaan institusional yang berhubungan dengan sejarah abad pertengahan India. Gambar ini adalah salinan 2 halaman dari Badsyahnama, sejarah Shah Jahan, yang disebut sebagai pembangun Taj Mahal. Ini seharusnya ditulis oleh penulis sejarah Kaisar, Mullah Abdul Hamid Lahori. Ini menggambarkan situs Taj Mahal sebagai penuh dengan taman megah dan rimbun di selatan kota Agra. Di sini dikatakan bahwa istana Raja Mansingh, yang dimiliki oleh cucunya Raja Jai Singh, dipilih sebagai tempat pemakaman Ratu Mumtaz. Ini berarti, tentu saja, Shah Jahan tidak pernah membangun Taj Mahal, tetapi hanya memperolehnya dari pemilik sebelumnya, yaitu Jai Singh.